Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nur Ramadhani dari perwakilan kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat konservasi pendidikan anti korupsi dan serta bagaimana implementasinya. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari korupsi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi berasal dari kata korup yang artinya buruk, rusak, atau busuk. Sehingga dapat diartikan korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dari istilah-istilah tersebut, korupsi dipahami sebagai perbuatan busuk, rusak, kotor, atau menggunakan uang atau barang milik lain, milik perusahaan atau negara secara menyimpang yang menguntungkan diri sendiri. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau korporasi juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara. Faktor-faktor terjadinya korupsi di Indonesia memiliki 9 faktor. Di antaranya, yang pertama, konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik. Yang kedua, kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah. Ketiga, kampanye-kampanye politik yang mahal dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal. Yang keempat, proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar. Yang kelima, lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan atau teman lama. Yang keenam, lemahnya ketertiban hukum. Yang ketujuh, lemahnya profesi hukum. Yang kedelapan, kurangnya kebebasan pendapat atau kebebasan media massa. Yang kesembilan, gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh korupsi sendiri menurut Yusuf Kurniadi. Yang pertama, dampak ekonomi. Dampak ekonomi memiliki contoh, yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Yang kedua, penurunan produktivitas. Yang ketiga, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Keempat, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Yang kelima, meningkatnya hutang negara. Dampak selanjutnya adalah dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Memiliki contoh yaitu mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Yang kedua, pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Yang ketiga, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Yang keempat, meningkatnya angka kriminalitas. Yang kelima, solidaritas sosial semakin langka dan demoralisasi. Dampak selanjutnya yaitu runtuhnya otoritas pemerintah. Memiliki contoh yaitu matinya etika sosial politik. Yang kedua, tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan. Yang ketiga, birokrasi tidak efisien. Nilai-nilai anti korupsi memiliki 9 nilai, yaitu yang pertama, kejujuran. Kedua, tanggung jawab. Ketiga, keberanian. Keempat, keadilan. Kelima, keterbukaan. Keenam, kedisiplinan. Ketujuh, kesederhanaan. Kedelapan, kerja keras. Dan yang terakhir, 9, kepedulian. Prinsip-prinsip anti korupsi. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Yang kedua, transparansi. Transparansi seperti yang digunakan dalam istilah politik berarti keterbukaan dan pertanggungjawaban. Yang ketiga, kewajaran. Kewajaran ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi. Yang keempat, kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Yang kelima, kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Pada materi terakhir ini terdapat pencegahan, yaitu pendidikan anti korupsi. Contohnya, mewajibkan pemimpin mahasiswa untuk mengikuti pendidikan anti korupsi. Yang kedua, mendorong adanya pendidikan anti korupsi di kampus. Yang ketiga, mengadakan seminar anti korupsi. Yang keempat, adanya materi pendidikan anti korupsi di kaderisasi mahasiswa. Yang selanjutnya adalah kampanye ujian bersih. Contohnya, pembuatan media propaganda atau baliho, spanduk, dan poster. Yang kedua, pembuatan media online untuk mengkampanyekan ujian bersih. Yang ketiga, menanamkan nilai kejujuran atau ujian bersih di kaderisasi mahasiswa. Setelah ini, saya akan menampilkan video implementasi konservasi pendidikan anti korupsi. Nah, nggak mau pesan apa kan?
Aku mau macanya satu nih. Oke, es matcha satu ya? Iya. Totalnya 25.000. Ini untuk beli ya, Kak? Nanti minumnya saya antar. Terima kasih. Salah! Kak, ini kembaliannya belum. Oh iya. Kembaliannya 25 ya, Kak? Terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan secara singkat serta video implementasi konservasi pendidikan anti korupsi dari kelompok 4. Sekian, terima kasih.